Ini kubah hijau, di bawahnya itu ada 3 kuburan. Kuburan Rasulullah, Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Pesiran, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, saya dan rombongan akan ziarah city tour ke lokasi areal Masjid Nabawi. Dan tempat-tempat yang akan kita kunjungi adalah nanti Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab, dan Masjid Sayyidina Ali. Kemudian nanti kita berziarah juga ke Baqi. Alhamdulillah, kita akan melaksanakan tur wisata Islami jalan kaki sekitar Masjid Nabawi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para jamaah, Bapak Ibu, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada sahur? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, para jamaah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah sudah melakukan ibadah di kota Madinah, tentunya di Masjid Nabawi. Dan pada pagi ini jemaah Bapak Ibu akan diajak keliling sekitar Masjid Nabawi, mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan Nabi dan sahabat Nabi. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, ini kita tiap hari lewat ya. Di masjid ada 3 masjid kecil nih, 1, 2, 3 tuh. Warna putih sebelah kanan, depan warna kecil, sama yang ini banyak kubahnya ini. Ini tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan Nabi dan sahabat Nabi. Yang pertama para jemaah, ya kita ke masjid yang pojok sana tuh, warna putih tuh. Warna putih pojok kanan, pojok kanan, pojok kanan. Ya kelihatan ya? Itu yang dikenal Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baru tahun kemarin ini dibuka tuh. Dari dulu itu tutup total. Enggak boleh ada yang masuk ke dalamnya. Ya apalagi masuk, di depannya diusir-usir. Baru tahun kemarin Bapak Ibu ya ada perubahan-perubahan dari kebijakan Arab Saudi, dari kepemimpinan MBS ini, maka tempat-tempat bersejarah yang tadinya ditutup sekarang sudah perlahan-perlahan dibuka. Dan jemaah bisa melaksanakan sholat sunat di Masjid Sayyidina Ali. Kita mengenal sejarah para jemaah Bapak Ibu. Siapa Sayyidina Ali? Ayo, cucunya? Mantu Nabi. Terus sepupu Nabi, ya. Terus Khalifah nomor berapa? Nomor 4. Terus siapa lagi? Suaminya. Aisyah, Fatimah. Terus apa lagi? Sayyidina Ali itu salah satu ya orang yang pertama kali iman kepada Nabi, kepada Allah dari golongan remaja, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tempat di mana Sayyidina Ali sholat bersama Nabi, baik itu sholat istisqa, sholat Idul Adha, Idul Fitri, di mana tempat Sayyidina Ali sholat, dibangunlah masjid, diberi nama Masjid Sayyidina Ali. Terus depan ini Bapak Ibu sekalian yang kecil tuh lurus tuh, itu namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Nabi belum ada masjid ya, tanah kosong, tanah lapang.
Jadi Bapak Ibu sekalian, di tempat Sayyidina Abu Bakar sholat bersama Nabi, maka tempat tersebut dibangun masjid, diberi nama Masjid Abu Bakar. Mengenal Bapak Ibu sekalian, siapa Sayyidina Abu Bakar? Sahabat Nabi, ya. Khalifah yang pertama, terus mertua, terus ya bapaknya ya Sayyidah Aisyah, terus terus lagi orang yang pertama kali iman dari golongan laki-laki. Kalau dari remaja Sayyidina Ali, dari golongan laki-laki yaitu Sayyidina Abu Bakar. Di tempat Sayyidina Abu Bakar sholat bersama Nabi, bagi sholat istisqa minta hujan, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dibangun masjid, diberi nama Masjid Abu Bakar. Itu sama juga baru tahun kemarin. Ini baru dibuka, sekarang bisa sholat di sana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang banyak kubahnya nih sebelah kiri. Ini yang dikenal dengan Masjid Al-Ghamamah. Pakai rin Al-Ghamamah artinya awan. Kenapa dinamakan Masjid Al-Ghamamah awan Bapak Ibu? Karena dibangun dan nama tersebut diambil di tempat sejarahnya. Dulu di Madinah para jemaah Bapak Ibu sekalian pernah terjadi musim panas. Ya, panasnya luar biasa. Panasnya Bapak Ibu sekalian, Madinah ini yang sudah pernah umroh, pernah haji di bulan panas, Masya Allah panasnya itu menggigit Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dinginnya Madinah ini beda dengan dinginnya negara lain. Panasnya Madinah beda dengan panasnya negara lain. Dinginnya Madinah Bapak Ibu dingin kering. Di Eropa, di mana itu salju, di sini Bapak Ibu 5 derajat sampai 6 derajat. Ini bisa-bisa jemaah itu sudah nggak kuat, banyak yang keluar darah dari hidungnya, mimisnya, ya. Kering-kering semuanya. Kenapa? Dinginnya dingin kering. Begitu juga panasnya. Di masa Rasulullah terjadi musim panas, panasnya sangat panjang sekali masanya, sehingga para sahabat-sahabat penduduk kota Madinah ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Madinah sekarang dilanda musim panas, musim kering. Banyak dari ternak-ternak kami pada kurus, ya, pada mati. Banyak dari perkebunan pertanian kami ya Rasulullah gagal panen karena nggak ada air ya Rasulullah. Maka oleh Nabi Muhammad, para penduduk Madinah ini dikumpulkan di tempat ini semuanya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Yang pastinya Bapak Ibu sekalian, sholat istisqa minta hujan itu di siang hari. Bagaimana Bapak Ibu sekalian di tiang panas matahari? Dari atas panas, dari bawah panas. Yang namanya lantai ini Bapak Ibu kalau musim panas, jangan coba-coba dari masjid ke hotel itu nyeker. Pernah tahun kemarin jemaah Al-Falazen sholat perempuan ya, sandalnya ketinggalan, hilang. Akhirnya jalan kaki nyeker dari masjid ke hotel. Besoknya langsung melepuh. Ini Bapak Ibu sekalian pernah tahun kemarin juga sholat Isya dari Mekah, ya, dari Mekah itu kan duhur. Terus sampai ke sini kan udah jam 9. Ziarah Kudum sholat Isya. Malam-malam jam 10 malam ini lantainya nggak bisa malam-malam 45 derajat, panasnya luar biasa. Jadi para jemaah Bapak Ibu sekalian, pada waktu Nabi Muhammad melaksanakan sholat istisqa, Nabi Muhammad menjadi imam di sana. Ya, yang sekarang dibangun masjid. Setelah sholat istisqa, Nabi Muhammad Bapak Ibu sekalian khutbah, berpidato. Ketika itu khutbah Nabi Muhammad kepanjangan. Banyak sahabat-sahabat Nabi penduduk Madinah ini tidak fokus. Sudah lapar, sudah ngantuk, ya. Sudah kepanasan dari atas, dari bawah. Makanya para sahabat itu gelisah semuanya. Sama seperti sekarang ini, ceritanya jangan panjang-panjang, pada gelisah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika para sahabat gelisah, maka Allah mengutus makhluknya yang bernama awan. Sehingga yang tadinya kepanasan itu tidak jadi panas. Yang tadinya tidak khusyuk jadi khusyuk. Yang tadinya gelisah tidak jadi gelisah. Maka di tempat tersebut dibangun masjid, diberi nama Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan atau mendung. Ini para jemaah di kota Mekah, Madinah, tempat-tempat bersejarah yang berhubungan dengan Nabi, sahabat Nabi, dibangun masjid. Meskipun masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat, hanya simbol sejarah
monumen diberikan kepada yang punya sejarah. Alhamdulillah sudah mengunjungi Masjid Al-Ghamamah, Masjid Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Yang pernah umroh atau haji di sebelum corona, dulunya di sini kan masih ada taman-taman, pohon-pohon, banyak burung-burung berkicau, terus banyak bunga-bunga, hijau, rumput-rumput tumbuh. Tapi 2 tahun yang kemarin Bapak Ibu ya udah dibongkar, mau dibangun lagi, wallahualam seperti apa nantinya. Dan tempat ini tempat sejarah, nggak mungkin dihilangkan oleh Arab Saudi. Karena ini tempat sejarah, paling nanti mau dibangun lagi, mau diperluas lagi, mungkin diperbaru lagi, yang mau dijadikan apa, wallahualam. Tapi artinya di sini Taman Saqifah Bani Sa'idah. Dulu Bapak Ibu sekalian, kota Madinah itu kecil sebenarnya. Masjid Nabawi sekarang ini kan luas deh ya. Perluasan terakhir itu ketika pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz. Makanya kan ketika Raja Fahad bin Abdul Aziz ini diberi gelar Khadim Haramain Asy-Syarifain. Yaitu khadim itu pelayan 2 tanah suci Mekah Madinah yang membangun perluasan Masjidil Haram. Dimulai Raja Fahad itu, Masjid Nabawi Raja Fahad dibongkar semuanya, akhirnya diperluas lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, kota Madinah itu kecil, dan di sekitar kota Madinah ini banyak kampung-kampung, Pak. Salah satunya kampung Saqifah Bani Sa'idah ini, salah satu tempat berkumpulnya para sahabat dengan Nabi. Selain di Masjid Nabawi, itu tempat kumpulnya di sini. Di dalam ini Bapak Ibu sekalian, dulu di perkampungan Saqifah Bani Sa'idah ini ada sumur. Tempat Rasul nyantai, ngobrol, terus bermusyawarah ya. Dan yang terakhir para jemaah, karena apa tempat ini nggak bisa dihilangkan, tempat dilantiknya sahabat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah ketika Nabi Muhammad wafat. Jadi dilantiknya di tempat ini. Dulu Nabi Muhammad ketika dari Mekah itu membawa rombongan hijrah ke kota Yatsrib Madinah, membawa rombongan yang dikenal rombongan sahabat muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan penduduk Madinah asli dikenal dengan sebutan sahabat Ansor. Ketika sahabat Ansor muhajirin sudah berkumpul di kota Yatsrib Madinah, Rasulullah mempersaudarakan satu sama lain. Seperti saat ini jemaah yang tadi belum kenal, baru ketemu di bandara, berangkat ke Jeddah, berangkat ke Mekah, sekarang ke Madinah. Artinya sudah seperti saudara ya. Makanya sahabat Ansor muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah ya. Ketika itu Rasulullah tidak pernah berwasiat, tidak pernah menyebut satu sahabat pun, nanti ketika aku meninggal, kata Nabi ya, penggantinya si A, si B, si C, tidak. Nabi Muhammad tidak pernah berwasiat. Makanya ketika Nabi Muhammad sudah wafat Bapak Ibu ya, Nabi Muhammad wafat di rumah istrinya Sayyidah Aisyah yang sekarang dijadikan kuburannya. Maka sebagian besar sahabat Ansor, sebagian besar sahabat muhajirin Mekah berkumpullah di Taman Saqifah Bani Sa'idah ini. Sedangkan Abu Bakar, sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sibuk mengurus jenazah Nabi. Tidak mengetahui kejadian di luar, bahwasanya ada sebagian besar sahabat Ansor muhajirin berkumpul di tempat ini mencari siapa yang lebih pantas menjadi pemimpin umat Islam karena Nabi sudah wafat. Kata sahabat Ansor yang wajib menjadi pemimpin setelah Nabi wafat dari kalangan sahabat Ansor. Tapi sahabat muhajirin dari Mekah tidak terima. Memang kalian yang menolong kami, tapi Nabi Muhammad diutusnya dari kota Mekah, maka yang wajib menjadi pemimpin umat Islam wajib dari kalangan sahabat muhajirin Mekah. Sahabat Ansor tidak terima Bapak Ibu. Akhirnya berdebat sampai ada yang tunjuk-menunjuk. Ya, sekarang jemaah Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertengkar masalah pilkada, pilpres, ya, pilgub, itu bukan dari zaman sekarang. Zaman sahabat Nabi sudah ada sebenarnya. Cuman harus ada yang menjadi penengah.
Makanya ketika itu sahabat Abu Bakar datanglah ke tempat ini, menegur semuanya, berani. Kenapa? Sahabat senior. Apa yang kalian lakukan? Jenazah Nabi masih ada, belum dimandikan, belum dikafankan, belum disolatkan, belum dikuburkan, tapi kalian sibuk mencari pengganti. Maka oleh sahabat Abu Bakar diajak untuk mengurus jenazah Nabi dulu. Ketika selesai Bapak Ibu sekalian, oleh Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan kembali sahabat Ansor, sahabat Muhajirin dikumpulkan di tempat ini. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar langsung Bapak Ibu sekalian, siapa yang dicalonkan dari sahabat Ansor, siapa yang dicalonkan dari sahabat Muhajirin. Maka semua sahabat Ansor menunjuk satu orang yang menurut mereka pantas menjadi pemimpin umat Islam, yaitu sahabat Sa'ad bin Ubadah. Majulah Sa'ad bin Ubadah, ya. Saya siapa yang dicalonkan dari sahabat Muhajirin? Maka sahabat Muhajirin Makkah ini menunjuk satu orang yang menurut mereka pantas menjadi pemimpin, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Majulah sahabat Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Dua-duanya yang dicalonkan, sahabat Sa'ad dari Ansor, sahabat Umar bin Khattab dari Muhajirin, ketika dicalonkan Bapak Ibu malah berkata, masa aku ingin memimpin umat Islam yang di dalamnya masih ada Abu Bakar. Bayangkan, orang yang dicalonkan, diusung nih ya, ketika dicalonkan malah mengatakan, artinya merasa tidak pantas memimpin karena di dalamnya masih ada orang yang lebih senior, lebih bijaksana, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka dua orang ini, Sa'ad bin Ubadah, Umar bin Khattab, menunjuk Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika dua orang ini menunjuk Sayyidina Abu Bakar, maka seluruh sahabat Ansor Muhajirin setuju Bapak Ibu sekalian, maka dilantiknya Sayyidina Abu Bakar di tempat ini. Maka Taman Saqifah Bani Sa'idah menjadi tempat dilantiknya Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan para jemaah Bapak Ibu ya bisa kembali lagi, bisa melihat Taman Saqifah Bani Sa'idah lagi seperti apa nanti. Ya, deretan depan ini semuanya bintang-bintang 5. Ini Avantik, Darul Iman Interkontinental, ada Dur Taqwa, ada Ubroy. Ini yang hotel-hotel berbintang. Nah, sekarang tempat-tempat kunjungan bagi ibu-ibu. Ayo. Ya. Belanja. Langsung belanja. Makanya tuh. Iya. Jadi anggap aja kita ziarah itu nanti bapak-bapak masuk ya. Sudah sambil tak mau tahlil sendiri tapi jangan keras-keras ya. Artinya di sana itu nggak boleh berhenti, harus jalan. Ya, terus jalan ya. Sampai nanti keluar lagi. Nah, ini adalah kuburan Baqi yang ada di kota Madinah, di
Posisinya di samping dari Masjid Nabawi. Ini kubah hijau, di bawahnya itu ada 3 kuburan. Kuburan Rasulullah, Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Ya, Utsman ada di Baqi. Ya, Sayyidina Ali mana? Sayyidina Ali wallahu a'lam, tiada yang tahu. Ada yang mengatakan di Kufah di Irak.